إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Kita masih membaca tafsir ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fatihah. Dan sampai pada qauluhu ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Disebutkan kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dikatakan oleh Syekh Sa'di rahimahullah, ay nakhussuka wahdaka bil ibadati wal isti'anah. Yani mengkhususkan engkau, kami mengkhususkan engkau ya Allah, wahdaka, sendirinya, dengan ibadah dan isti'anah. Kenapa diartikan, ditafsirkan dengan nakhussuka, mengkhususkan engkau dalam ibadah dan mengkhususkan engkau dalam meminta pertolongan? Karena taqdim al-ma'mul yufidul hasr, karena didahulukannya al-ma'mul itu memberikan faedah pengkhususan. yakni kalimat al-hasr menunjukkan makna al-hasr, hanya kepadamu. Demikian bahasa Arab kalau ma'mulnya didahulukan. Beda dengan kalau kita berkata na'buduka wa nasta'inuka, aku beribadah kepadamu dan aku meminta tolong kepadamu. Ini masih tidak mengandung makna takhsis, tidak mengandung makna pengkhususan. Bisa saja seorang berkata aku beribadah kepadamu, tetapi beribadah pula pada yang lain. Nasta'inuka, aku minta tolong kepadamu, tapi dia minta tolong pula kepada selain Allah Ta'ala. Ini khairan a'azakumullah kalau ma'mulnya di belakang. Tetapi kalau didahulukan ma'mulnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamu aku beribadah dan kepadamu aku meminta pertolongan, ini maknanya takhsis, yakni hanya kepadamu aku beribadah dan hanya kepadamu aku meminta pertolongan. Di sini ada pertanyaan, kenapa kok tiba-tiba pembicaraan berubah menjadi mukhatab, menjadi
yang langsung diajak bicara dengan kalimat engkau, engkau. Padahal di ayat pertama, kedua, dan ketiga dengan dhamir ghaib. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang Dia Maha Rahman, yang Dia Maha Rahim, yang Dia Malik Yaumiddin, yang Dia orang ketiga. Tapi tiba-tiba dan kepadamu. Di sini Ibnu Katsir rahimahullah menyatakan bahwa kenapa kok bisa berubah dari pembicaraan tentang Allah dengan dhamir yang ghaib tiba-tiba langsung dengan dhamir mukhatab, kepadamu ya Allah. Jawaban dari beliau bahwasanya ketika kita memuji Allah dengan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah rabbul alamin, ar-rahmanir rahim, yang maha penyayang, yang maha memiliki rahmat. Kemudian sampai kalimat maliki yaumiddin, penguasa di hari pembalasan. Maka dengan pujian tadi kita semakin dekat dengan Allah. Semakin dekat dengan Allah, maka ketika kita sudah dekat dengan Allah, kita katakan, ya Allah, aku kepadamu beribadah. Aku kepadamu minta pertolongan. Seakan-akan dengan puji-pujian pada Allah tadi kita semakin dekat. Ketika sudah dekat, maka kita menyatakan dengan dhamir mukhatab dan menyatakan, kepadamu ya Allah aku beribadah, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Dan ini digandengkannya kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada beberapa pelajaran yang kita dapatkan. Pertama, didahulukan yang ma'mul sebagaimana dikatakan oleh Syekh Sa'di bahwa itu memberikan faedah takhsis, pengkhususan. Wa huwa itsbatul hukmi lil madhkur, yaitu menetapkan hukum tadi hanya kepada yang disebut saja, tidak yang lain. Wa nafyuhu amma adahu, dan berarti meniadakannya, menafikannya kepada selainnya. Tidak beribadah kepada selainnya, tidak meminta tolong kepada selainnya, hanya kepada Engkau ya Allah. Faka'annahu yaqul, maka seakan-akan berkata, na'buduka wa la na'budu ghairak, wa nasta'inu bika wa la nasta'in bi ghairika. Seakan-akan kita berkata kepada Allah, kami beribadah hanya kepadamu dan tidak kepada selainmu. Kami meminta pertolongan kepadamu dan tidak kepada selainmu. Ini faedah pertama, at-takhsis. Dan juga ada penekanan berikutnya kalimat iyyaka karrara, diulang 2 kali. Diulang 2 kali, ini juga sebagai ta'kid. Dan biasanya dalam bahasa Arab sekali saja sudah cukup untuk 2 fi'il. Iyyaka na'budu wa nasta'in, itu bisa. Dan maknanya sama. Kepadamu kami beribadah dan meminta tolong. Sama toh? Kepadamu kami beribadah dan meminta pertolongan. Kalimat iyyaka cukup sekali. Iyyaka na'budu wa nasta'inu. Kepadamulah atau hanya kepadamu kami beribadah dan meminta pertolongan. Kenapa harus diulang 2 kali? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini mendapatkan lagi faedah berikutnya dari ketinggian bahasa Al-Quran, bahasa Arab yang sangat fasih, bahwa karrara, kata Ibnu Katsir rahimahullah, adalah ta'kidan, menekankan bahwa kita mengesahkan Allah dalam ibadah dan juga mengesahkan Allah dalam masalah isti'anah, dalam masalah berdoa. Dan ini namanya atfu al-amal al-khas atau atful khas alal am, terbalik. Menggandengkan yang khusus kepada yang am. Kalimat ibadah itu am, lebih umum daripada kalimat isti'anah. Bisa dikatakan bahwa isti'anah termasuk ibadah, dan itu tidak mengapa dalam bahasa Arab, karena memiliki faedah berikutnya lagi, yaitu faedah bahwa yang disebut secara khusus adalah perkara yang sangat penting, perkara yang sangat diperhatikan, fil ihtimam aktsar, lebih dipentingkan. Misalnya seperti ketika kita menyatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, untuk Engkau lah ya Allah, aku salat, aku puasa, aku ibadah, dan juga hidupku dan matiku lillahi rabbil alamin. Disebut hidupku, di dalam hidupnya ada salat toh, iya kan? Ada ibadah toh,
Ada sembelihan toh. Kenapa perlu disebut yang rincinya? Salatku, sembelihanku, dan hidupku semuanya. Artinya hidupku semuanya untukmu ya Allah, khususnya salat dan ibadah. Ini juga sama. Kami beribadah hanya kepadamu ya Allah, khususnya isti'anah. Karena isti'anah termasuk ibadah. Al-isti'anah kepada Allah termasuk ibadah. Karena itu termasuk doa. Harapan kepada Allah. Wa du'a'u huwal ibadah. Sebagaimana diriwayatkan dalam riwayat yang sahih. Ad-du'a huwal ibadah. Itu yang lebih sahih daripada lafaz ad-du'a huwa mukhul ibadah. Ini yang lebih lemah. Yang lebih sahih ad-du'a huwal ibadah. Doa itu ibadah. Berarti digandengkannya iyyaka na'budu iyyaka nasta'in adalah atful khas 'alal 'am. Digandengkannya yang khusus kepada yang umum. Kalimat pertama, iyyaka na'budu, mencakup seluruh ibadah. Di dalamnya ada salat hanya untukmu, puasa hanya untukmu, semua ibadah hanya untukmu, termasuk berdoa hanya untukmu, itu ibadah juga. Termasuk di dalam kalimat pertama, iyyaka na'budu. Tetapi kemudian dikhususkan, wa iyyaka nasta'in, dan juga meminta pertolongan khusus kepadamu. Dan ini atful khas 'alal 'am. Apa yufid? Yufidul ihtimam. Memberikan faedah, mementingkan yang disebut tadi bahwa isti'anah itulah sesuatu yang harus juga kepada Allah saja dan harus dimurnikan hanya kepada Allah Ta'ala. Dan sering Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an setelah bicara ibadah, bicara tentang meminta pertolongan atau bergantung atau tawakal. Dan itu sering sekali. Seperti dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, fa'budhu wa tawakkal 'alaihi. Fa'budhu wa tawakkal 'alaihi. Beribadahlah kepada Allah dan bertawakallah kepadanya. Tawakal termasuk ibadah. Tetapi dipisahkan oleh Allah. Artinya beribadahlah, khususnya tawakal kepada Allah SWT. Ibadah am, tawakal khusus. Dan tawakal maknanya sama, isti'anah, terkandung di dalamnya. Bahwa kami bergantung kepada Allah. Kami mengharapkan dari Allah pertolongan, bantuan, dukungan, taufik. Demikian pula ayat Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan Qul huwar rahman amanna bihi wa 'alaihi tawakkalna. Katakan dialah Ar-Rahman. Amanna bihi, kami beriman kepadanya. Beriman am. Kemudian dikhususkan wa 'alaihi tawakkalna, dan kepadanya kami bertawakal. Demikian pula ayat lain, Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Dialah Rabbul masyriq wal maghrib. La ilaha illa hu, tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali dia. Fattakhidhu wakila, jadikanlah dia sebagai wakil, sebagai tempat bergantung. Demikian pula ayat yang bersama kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu lah ya Allah kami beribadah, dan juga hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Barakallahu fikum. Beribadah hanya kepada Allah, khususnya masalah isti'anah hanya kepadamu saja, tidak kepada yang lain. Tayyib, apa makna ibadah? Qala wa qaddama al-ibadah 'ala al-isti'anah min bab taqdim al-'amal al-khass wa ihtimaman bi taqdimi haqqihi ta'ala 'ala haqqi 'abdihi. Bahwa didahulukannya ibadah atas isti'anah adalah karena didahulukannya yang am atas yang khas, dan digandengkannya yang khas atas yang am, yang terbalik. Taqdimul am alal khas, didahulukan yang umum dulu kemudian yang khusus. Atau dengan bahasa lain, atful khas alal am, digandengkannya yang khusus kepada yang am. Wa ihtimaman bi taqdimi haqqihi ta'ala ala haqqi 'abdihi, dan karena lebih mementingkan hak Allah daripada hak hambanya. Taib, apa itu ibadah? Hak Allah yang harus dilakukan kepada para hamba. Iya kan? Taib, apa isti'anah? Hak hamba yang diminta kepada dari Allah. Sahih? Apa maknanya isti'anah? Meminta pertolongan. Hamba meminta haknya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, kami sudah berupaya untuk beribadah kepadamu, kami mengisahkan engkau dan sebagainya, maka berilah kepada kami aun, pertolongan. Mana yang lebih didahulukan, hak Allah
atau hak hamba? Hak Allah dulu. Maka disebutkan dengan iyyaka na'budu dulu, baru kemudian iyyaka nasta'in. Min taqdim, didahulukannya hak Allah ala haqqi 'abdihi, atas hak hambanya. Wal ibadah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah. Yang namanya ibadah adalah nama dari seluruh apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoinya. Semua yang dicintai oleh Allah dan diridhoi oleh Allah, maka itu ibadah. Sehingga ibadah tidak hanya salat, puasa, haji dan zakat. Kadang-kadang perkara-perkara tersebut disebut dengan ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah, ibadah yang murni, yang hanya ibadah di dalamnya, yang tidak ada kaitannya dengan yang lain. Tetapi sesungguhnya nama ibadah itu mencakup semua yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan sekecil apapun, kalau diniatkan untuk Allah dan diridhoi oleh Allah sesuai dengan sunnah Rasulullah, maka itu ibadah. Sehingga walaupun imatatul adza atau imatatul adza 'anil tariq, menghilangkan gangguan dari jalan kaum muslimin, dikerjakan karena Allah, maka itu ibadah dan termasuk iman. Walaupun sekecil itu, bahwa iman a'laha la ilaha illallah wa adnaha, yang paling rendahnya imatatul adza 'anil tariq, menghilangkan gangguan dari jalan, maka itu pun ibadah. Kamu berbuat kebaikan sekecil apapun, kalau diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, niatnya karena Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, maka itu ibadah. Berarti semua yang diridhoi, semua yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah ibadah. Dikatakan ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal a'mali wal aqwali dhahirah wal batinah. Semua yang dicintai oleh Allah dari perbuatan-perbuatan ataupun ucapan-ucapan yang lahir maupun yang batin, yang zahir terlihat ataupun yang tersembunyi dalam hati. Ucapan yang di lidah atau ucapan yang di hati, kalau diridhoi oleh Allah, itu ibadah. Amalan yang kelihatan zahir dengan anggota badan dan amalan hati, mencintai, membenci, mencintai yang pantas dicintai dan membenci siapa yang pantas dibenci. Kalau cocok dengan apa yang Allah kehendaki dan dicintai oleh Allah, maka itu ibadah juga. Zahirah wal batinah, yang lahir maupun yang batin, yang tampak maupun yang tidak tampak. Syaratnya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ini definisi apa yang disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah, dinukil dari ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Al-Ubudiyah. Sedangkan Ibnu Qayyim rahimahullah menyatakan wa madaruhu 15, dan lingkup ibadah ini ada 15. Man kammalaha kammala maratiba al-ibadah. Siapa yang menyempurnakannya berarti dia menyempurnakan peringkat-peringkat ibadah. Dan siapa yang kurang berarti kurang lengkap, kurang sempurna ibadahnya. Apa itu 15? Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, penjelasannya adalah bahwa ibadah dilakukan dengan lisan, dilakukan dengan anggota badan, dan dilakukan dengan hati. Berarti ada 3 ibadah. Ibadatul lisan, ibadatul jawarih, wa ibadatul janan. Atau dengan bahasa Ibnu Qayyim, ibadatul lisan, ibadatul janan, wa ibadatul arkan. Semuanya dengan nun. Lisan, lidah. Janan, qalb, hati. Arkan, ini anggota badan. Ada 3 macam ibadah. Ibadah dengan ucapan, ibadah dengan hati, dan ibadah dengan anggota badan. Dan masing-masing dari 3 macam ibadah ini memiliki 5 hukum. Ada yang wajib, ada yang haram, ada yang dianjurkan, ada yang sebaiknya ditinggalkan, dan ada yang mubah. Maka siapa yang mencocoki 5 hukum ini berarti dia menyempurnakan ibadah. Ucapan misalnya, kalau ucapannya dicocokkan dengan 5 hukum tadi, yang wajib-wajibnya dikerjakan dengan lidah, diucapkan seperti wajibnya membaca dalam salat, wajibnya bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan meninggalkan yang haram, ucapan-ucapan syirik, ucapan dusta,
ucapan persaksian palsu dan sebagainya ditinggalkan. Yang wajib dikerjakan, yang haram ditinggalkan. Dan yang dianjurkan, yang mustahabbah, berupaya untuk dilengkapi atau berupaya untuk dikerjakan dengan lidahnya, ucapan-ucapan yang baik. Dan ucapan-ucapan yang makruh berupaya untuk ditinggalkan. Dan yang mubah dibiarkan sebagai mubah. Maka orang ini berarti menyempurnakan ibadatul lisan. Karena mencocoki 5 hukum yang Allah syariatkan dalam Quran. Dan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, dalam sunnah yang sahihah. Baik. Demikian pula pada amalan qalb, demikian pula pada ibadah hati. Ibadah hati juga ada yang wajib. Seperti meyakini tentang la ilaha illallah. Wajib. Meyakini tentang kerasulan Nabi Muhammad SAW. Dan meyakini tentang apa yang diberitakan dalam Quran dan Sunnah. Berita-berita tentang akhirat. Berita hari kiamat. Berita hisab. Berita jannah. Berita nar. Semuanya kita yakini, kita percaya dalam hati. Dan itu ibadatul qalbi. Ibadah hati. Sebaliknya yang haram harus ditinggalkan. Keyakinan-keyakinan dalam hati terhadap perkara-perkara yang tahayyul, khurafat, yang dusta, meyakini arwah gentayangan, meyakini kesyirikan bahwa ini akan membawakan barakah, padahal itu adalah sesuatu yang sama sekali tidak memberikan barakah. Semua keyakinan-keyakinan yang batil ditinggalkan. Demikian pula yang mustahabbat diupayakan, demikian pula yang makruhat berupaya untuk ditinggalkan. Dan yang mubah silahkan, biarkan sebagai mubah. Berarti dia menyempurnakan ibadah hati. Demikian pula perbuatan, anggota badan. Cocokkan dengan 5 hukum tadi. Yang wajib-wajib dikerjakan, yang haram-haram ditinggalkan, yang anjuran-anjuran diupayakan, dan yang makruhat berupaya untuk ditinggalkan. Dan biarkan yang mubah sebagai mubah. Yang mubah biarkan sebagai mubah, artinya jangan diwajibkan, jangan diharamkan. Nanti jadi bid'ah muhdatsah, biarkan sebagai mubah. Man kammalaha, siapa yang melengkapi 5 perkara pada 3 ibadah, berarti berapa jumlahnya? 15 perkara. Maka kata Ibnu Qayyim, wa madaruha 15. Madaruha 15. Lingkupnya ada 15 tadi. Siapa yang menyempurnakan 15 tadi pada semuanya, 5 pada lidah, 5 pada hati, 5 pada anggota badan, berarti dia menyempurnakan ibadah. Berarti siapa yang tidak menyempurnakannya, memiliki pelanggaran-pelanggaran, berarti tidak menyempurnakan ibadah. Qala wal ibadah, yang disebutkan oleh Syekh Sa'di, ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah, sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam dalam kitab Al-Ubudiyah, ini adalah makna syar'iyyah. Makna syar'iyyah. Adapun secara bahasa, kalimat ibadah dari abida ya'budu atau makna abada adalah dallala, yang artinya merendah dan tunduk. Itu secara bahasa. Dan biasanya ada kaitannya makna bahasa dengan makna syariah, makna istilah. Mesti ada kaitannya. Nggak akan lepas dari makna aslinya, dari makna bahasanya. Makna bahasanya tadallul wal khudu', merendah dan tunduk. Kalau kita berbicara tentang jalan yang rendah dikatakan tariqun mu'abbad, jalan yang merendah. Kalau kita bicara tentang hewan yang jinak dikatakan unta misalnya ba'irun mu'abbad. Apa maknanya ba'irun mu'abbad? Yang sudah tunduk, sudah lulut. Mu'abbad. Berarti apa itu ibadah sesungguhnya? Merendah dan tunduk. Apa maksudnya? Apa syariahnya? Syariahnya adalah hendaklah kita mengamalkan semua yang dicintai oleh Allah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mencocoki ucapannya dengan 5 hukum tadi, mencocoki hatinya dengan 5 hukum tadi, dan mencocoki perbuatan-perbuatannya dengan 5 hukum tadi. Berarti dia tunduk, tadallal lillahi taala. Kembali kepada kitab. Qala wal isti'anah. Adapun makna isti'anah adalah al-i'timad 'ala Allah taala fi jalbil manafi' wa daf'il madar. Mana isti'anah adalah bergantung, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mendapatkan manfaat-manfaat atau dalam menolak madarat-madarat.
Manusia ketika khawatir dari kejelekan-kejelekan berlindung pada Allah SWT. Manusia ketika ingin sesuatu yang bermanfaat meminta kepada Allah SWT. Berlindung dan meminta kedua-duanya terkandung dalam makna isti'anah. Jadi isti'anah lebih luas, mencakup perlindungan dan permintaan. Sehingga kalau dikatakan iyyaka nasta'in, kepadamulah aku beristi'anah. Kalau dikatakan kepadamulah aku meminta, kurang lengkap. Kepadamulah aku meminta dan juga berlindung dari kejelekan-kejelekan. Meminta kebaikan-kebaikan dan berlindung dari kejelekan-kejelekan. Sehingga kalimat yang paling tepat isti'anah. Iyyaka nasta'in. Karena maknanya i'timadun 'ala Allah, bersandar kepada Allah SWT dalam mendapatkan kebaikan-kebaikan dan dalam menolak kejelekan-kejelekan. Dan ma'adziqati bihi, diiringi adziqah, kepercayaan kepada Allah bahwa Allah akan kasih. Kalau tidak ada thiqah, nggak ada kepercayaan bahwa Allah akan kasih, maka ini adalah perkara yang tidak dikatakan isti'anah. Seorang beristi'anah harus memiliki dua tadi. Satu, dia menyandarkan dirinya kepada Allah dalam sesuatu yang dia butuhkan ataupun dalam sesuatu yang dia takuti. Bersandarnya kepada Allah. Kedua, as-thiqah bihi fi tahsili dzalik. Percaya, yakin bahwa Allah akan mengabulkan doanya. Saya doa tapi percuma. Allah enggak akan kasih. Itu namanya bukan doa. Karena doa harus diiringi dengan harapan-harapan. Harus diiringi dengan raja. Karena ibadah di dalamnya ada khaufun, ada raja. Ada rasa takut, ada rasa harap. Takut Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya dan berharap kalau Allah memberikan rahmat. Berarti apa isti'anah? Isti'anah adalah bersandar pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Ibnu Katsir rahimahullah membawakan ayat-ayat yang berkaitan dengan tawakal. Karena maknanya mirip dengan itu. Fa'budhu wa tawakkal alaih. Beribadahlah kepada Allah dan bertawakallah. Artinya bergantunglah kepada Allah dalam segala hal. Apakah dalam hal-hal yang kalian inginkan atau dalam hal-hal yang kalian takuti. Bergantung pada Allah. Kita sungguhnya berharap begini. Tawakal Allah. Mudah-mudahan Allah kasih. Aku khawatir akan terjadi yang kejelekan begini. Tawakal Allah. Mudah-mudahan Allah akan hindarkan yang demikian. Sehingga mereka al-abidun, orang yang beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, dia akan memiliki di hatinya harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersandar kepadanya, bergantung kepadanya dalam mendapatkan manfaat-manfaat atau dalam upaya untuk mendapatkan apa yang dia inginkan dan menolak apa yang dia takuti. Wal qiyamu bi ibadatillahi wal isti'anah bihi wal wasilah lis sa'adatil abadiyah. Digandengkan dua perkara ini, ibadah dan isti'anah. Karena dengan tegaknya dua perkara ini akan tegak pula sa'adah al-abadiyah. Sa'adah kebahagiaan al-abadiyah yang kekal abadi. Abadiyah ini abadi, kekal. Kenapa kekal? Karena kebahagiaannya dunia wal ukhra, dunia wal akhirah, dunia dan akhirat. Siapa yang beribadah pada Allah saja, tidak beribadah pada yang lain, dan memintanya hanya kepada Allah saja, tidak minta pada yang lain, maka dia akan mendapatkan sa'adah fid darain, di dua negeri, di dari dunia wa daril akhirah, di negeri dunia dan negeri akhirat. Maka dikatakan sa'adah al-abadiyah oleh Syekh Sa'di rahimahullah. Wa najata min jami'i syurur, dan orang tersebut akan mendapatkan keselamatan. Najah, keselamatan. Min jami'i syurur, dari segala macam kejelekan-kejelekan. Dunia apa akhirat? Dua-duanya. Kejelekan dunia dan kejelekan akhirat. Subhanallah. Kulli syurur, segala macam syurur, dunia wal akhirah. Fala sabila ila najati illa bil qiyami bihima. Maka tidak akan dia selamat kecuali dengan menegakkan dua perkara. Ibadah hanya kepada Allah dan bergantungnya hanya kepada Allah. Ibadah itu kita memberikan penghambaan kita kepada Allah Ta'ala dengan mengamalkan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Sedangkan isti'anah adalah kita
meminta apa yang kita butuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan berlindung dari apa yang kita takuti kepada Allah taala. Kalau dua-duanya tegak, maka itu adalah seluruh agama. Agama ini seluruhnya, syariat dari awal sampai akhirnya diringkas menjadi dua perkara. Ibadatullah wal isti'anah billah. Subhanallah. Oleh karena itu dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, ayat dua ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, atau dua kalimat ini dalam satu ayat merupakan intinya surat Al-Fatihah. Dan surat Al-Fatihahnya adalah intinya seluruh Al-Quran. Subhanallah. Demikian hebatnya Al-Quran dan demikian hebatnya surat Al-Fatihah dan khususnya ayat ini. Karena ayat ini dengan dua kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in meringkas seluruh syariat ini, seluruh agama. Silakan kamu sebutkan syariat apa? Termasuk terkandung dalam kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibadah-ibadah yang berbagai macam bentuknya yang diajarkan syariatnya semuanya terkandung dalam kalimat iyyaka na'budu. Sedangkan permintaan kita kepadanya, tawakal kepadanya, berdoa kepadanya, bergantung kepadanya, istighatsah kepadanya termasuk di dalam al-isti'anah. Qala rahimahullah. Wa innama takunu al-ibadatu ibadatan idza kanat ma'khudatan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam maqsudan biha wajh Allah. Dan ibadah dikatakan ibadah kalau dia dalam keadaan diambilnya dari Rasulullah SAW, artinya sesuai dengan sunnah, dan ditujukan untuk Allah Subhanahu Wa Taala saja, baru dikatakan ibadah. Dua syarat ini harus. Ma'khudatun an Rasulillah, diambilnya dari Rasulullah, berarti ibadah harus sesuai dengan ajaran Rasul. Dan maksud, tujuannya maksudah adalah untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak yang lain. Fa bihadzainil amrayn takunu ibadatun. Maka dengan dua perkara ini jadilah ibadah. Kanatnya sekarang atau takununya sekarang tamah, bukan naqisah. Kalau yang tadi naqisah, ada isim kana, ada khabar kana, yaitu takunul ibadatu ibadatan. Tetapi yang terakhir, bihadainil amrain takunu ibadatun. Dengan dua perkara ini terjadilah ibadah, terwujudlah ibadah. Itu maknanya. Wa dzakara al-isti'anah ba'da al-ibadah ma'a dukhulihima fiha. Ma'a dukhuliha fiha. Disebutkan dua, isti'anah dan ibadah. Padahal isti'anah termasuk ibadah. Limadza lihtiyajil 'abdi fi jami' ibadatihi ila al-isti'anati billah. Kata Syekh Nasr Sa'di rahimahullah, kenapa disebut isti'anah padahal sudah termasuk dalam ibadah? Kenapa kok diulang padahal sudah termasuk dalam ibadah? Karena seorang hamba sangat butuh lihtiyajil 'abd, karena butuhnya seorang hamba fi jami'i ibadatihi, butuhnya seorang hamba dalam seluruh ibadahnya butuh kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa sombong kita bisa beribadah tanpa bantuan Allah. Kalla, tidak mungkin. La haula wala quwwata illa billah. Tiada kekuatan dan daya upaya kecuali dengan bantuan Allah. La haula wala quwwata illa billah. Maka kita bisa ibadah, bisa sholat, bisa puasa, bisa ngaji, bisa belajar, bisa segala macam kita kerjakan karena bantuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tanpa bantuan Allah kita enggak bisa apa-apa. Tanpa pertolongan Allah kita enggak bisa apa-apa. Maka kita menyatakan, ya Rabb, iyyaka na'bud, kami hanya kepadamu beribadah. Tapi kami enggak akan mampu tanpa pertolonganmu ya Allah. Maka kami pun meminta hanya kepadamu. Paham? Lihat kata Syekh Nasr Sa'di rahimahullah, bahwa digandengkannya isti'anah setelah ibadah, padahal isti'anah termasuk ibadah. Karena seorang hamba ketika beribadah apapun tidak mungkin lepas dari pertolongan Allah, enggak mungkin bisa tanpa bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu illam yu'inhu Allah
karena dia kalau tidak dibantu oleh Allah, lam yahsul lahu ma yuriduh, enggak akan bisa dia mewujudkannya walaupun dia ingin. Tetapi kalau Allah tidak bantu, tidak akan bisa mewujudkan ibadah sebagaimana mestinya. Min fi'lil awamir wajtinabin nawahi. Apakah pada perkara ketaatan, mentaati perintah-perintahnya, ataupun ketika menjauhi larangan-larangannya, enggak akan mampu, enggak akan bisa tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Berarti mengikrarkan tauhid, bahwa aku tidak beribadah kecuali kepada Engkau, ya Allah, kami hanya beribadah kepadamu, tidak kepada yang lain. Tetapi diiringi pula, ya Allah, bahwa aku ini makhluk yang lemah, kami fakir, kami enggak mampu, kami enggak bisa tanpa bantuan Engkau. Kaum muslimin yang saya hormati, sebagaimana ucapan-ucapan para anbiya, seperti ucapan Nabi Musa alaihissalam, bahwa aku min khairin faqir, aku terhadap kebaikan fakir, butuh ya Allah, aku butuh. Demikian pula dicontohkan dalam sekian banyak ayat untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk meminta kepadanya, meminta bantuannya dalam beribadah. Apa disunahkan? Kalau dikatakan hayya 'alas shalah, apa kita ucapkan? La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Artinya diajak kita ibadah, kita menjawab, tanpa daya dan kekuatan Engkau aku enggak akan mampu ya Allah. Tidak ada kekuatan dan daya upaya kecuali dengan bantuanmu. Subhanallah. Ini sebagai contoh-contoh bahwa diajarkan dalam sunnah untuk kita mengakui kelemahan kita. Mengakui bahwa kita tanpa bantuan Allah, tanpa kekuatan Allah enggak akan bisa untuk berbuat apapun. Enggak akan bisa untuk beribadah kepadanya. Enggak akan bisa sholat dengan baik. Enggak akan bisa berpuasa dengan baik. Enggak bisa dia sedekah tanpa bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hendaklah kita mengakui kekurangan kita, bahwa kita betul-betul hamba yang fakir, fuqara'u ilallah, fuqara' ilallah, yang sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadahnya tentunya dengan mengharapkan wajah Allah. Apa maknanya mengharapkan wajah Allah? Ada yang berkata ibadah kita berarti harus mengharapkan balasan dari Allah. Yani muhtasiban. Orang sufi mengkritik, enggak bisa. Kalau beribadahnya karena pengen bayaran, itu ibadahnya para pegawai. Pengen dibayar. Ya kalau gitu beribadah karena takut diazab. Anda bisa, kata mereka. Kalau ibadah karena takut, itu ibadahnya para budak. Budak itu akan turut sama tuannya karena takut. Karena mereka sufi menyatakan hanya cinta saja. Sesungguhnya terkandung dalam satu perkara, tidak dipisah-pisahkan. Harapan keridhaan Allah, harapan surga, takut dari azabnya, takut dari neraka, itu semua tidak bertentangan sama sekali. Mereka yang mempertentangannya berarti mereka dalam keadaan memiliki kesesatan dalam hatinya. Bahwa tiga perkara enggak bisa dipisahkan. Seorang yang berharap pada Allah pasti mengandung rasa takut. Takut gak diberi apa yang diharapkannya. Iya kan? Kalau dia tidak takut untuk tidak diberi harapannya, berarti tidak berharap. Berarti tidak berharap. Sekarang dibalik. Seorang yang takut, saya beribadah dengan takut saja. Orang yang takut dari azab Allah pasti punya harapan untuk tidak diazab. Iya kan? Kalau dia tidak punya harapan untuk tidak diazab, berarti dia enggak takut. Berarti enggak bisa dipisahkan antara khauf wa raja. Dan khauf dan raja terkandung dalam perkara yang namanya cinta. Cinta yang dipahami di dunia saja mesti terkandung. Ada harap-harap cemas, harapan kebaikan dari yang dicintainya dan takut kejelekan dari yang dicintainya.
Maka terkandung rasa harap dan rasa takut pada yang dicintainya. Maka demikianlah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cinta yang terkandung di dalamnya rasa harap dan rasa takut. Dan tidak mengapa, tidak salah seorang yang beribadah karena mengharapkan surga yang Allah persiapkan dan karena takut neraka yang Allah persiapkan. Tidak mengapa. Bahkan disuruh untuk takut dalam beberapa ayatnya. Apakah dikatakan dengan kalimat wattaqun naral lati waquduha an-nas wal hijarah, takutlah kalian pada neraka yang bahan bakarnya batu dan manusia. Allah yang mengancamnya. Maka kalau kita takut, benar menuruti perintah Allah Taala untuk takut pada neraka. Demikian pula surga. Allah suruh kita untuk berharap, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Bersegeralah kalian kepada maghfirah Allah dan jannah arduha ka'ardis sama'i wal ard, yang luasnya seluas langit dan bumi. Disuruh untuk berharap surga. Sehingga barakallahu fikum, kalau kita berdoa kepada Allah, beribadah pada Allah Ta'ala dengan harapan jannah dan takut neraka, itu sudah cukup. Karena dia beriman pada Allah, maka takut pada ancaman Allah. Karena dia beriman kepada Allah, maka dia berharap apa yang Allah persiapkan dari jannah. Ketika ada seorang A'rabi datang, dikisahkan dalam tafsir Ibnu Katsir, kemudian diajarkan berbagai macam perkara oleh Mu'adz. Mijatan. Diajarkan doa-doa. Kemudian datang kepada Nabi dan menyatakan, ya Rasulullah, inni la uhsin dandanataka wala dandanata Mu'adz. Innama as'alullah al-jannah wa a'udzu bihi minan nar. Arabi, memang kebanyakan mereka orang-orang yang sangat awam, sangat bodoh. Sehingga ketika diajarkan dia enggak paham-paham, dia mengatakan, ya Rabb, ya Rasulullah, inni la uhsin, aku enggak bisa mengucapkan seperti dandanataka wa dandanata Mu'adz. Enggak bisa mengucapkan yang diajarkan oleh Mu'adz dan olehmu. Tapi yang penting aku minta kepada Allah surga dan aku berlindung dari neraka. Apa jawaban Rasulullah SAW? Haulaha nudandin. Haulaha nudandin. Memang sekitar itu kami berdoa. Apalagi? Haulaha, sekitar itu kami berdoa. Yaitu mengharapkan jannah dan berlindung dari neraka. Itu intinya. Baru kemudian setelah mengikrarkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sebagaimana pernah disinggung bahwa dikatakan hada baina abdi baini wa baina abdi. Ini antara aku dengan hambaku. Yang awal ini untukku kata Allah. Alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Begitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dikatakan oleh Allah SWT, hadza baini wa baina abdi. Ini antara aku dengan hambaku. Iyyaka na'bud, dari hamba untuk Allah. Iyyaka nasta'in, hamba meminta dari Allah diberikan pada hamba. Baik. Baru setelah itu ihdinas siratal mustaqim, kepadamulah kami, atau dikatakan meminta hidayah, tunjuki kami ke jalan yang lurus. Hadza li'abdi wa li'abdi ma sa'al, kata Allah. Ini untuk hambaku dan untuk hambaku apa yang dia minta. Diberi oleh Allah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa ketika meminta siratal mustaqim, meminta petunjuk, meminta hidayah ke jalan yang lurus. Qala Syekh Sa'di rahimahullah, "Tsumma qala ta'ala ihdinas siratal mustaqim, ay dullana wa arshidna wa waffiqna ila siratal mustaqim." Artinya, tunjuki kami, bimbinglah kami dan beri taufik kepada kami ke jalan yang lurus. Wa huwa at-tariq al-wadih al-musil ila Allah, yaitu jalan yang sangat jelas yang mengantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ila jannatihi, dan yang mengantarkan ke surganya. Wa huwa, yaitu ma'rifatullah atau ma'rifatul haqqi wal amal bihi. Meminta dibimbing kepada siratul mustaqim, dan siratul mustaqim adalah jalan yang lurus yang la wijaja fih, yang tidak ada kebengkokan padanya. Dan itu dipaham
oleh seluruh orang Arab dalam dialek apapun. Bahasa Arab memiliki dialek-dialek pada suku-suku masing-masing, tetapi kalimat sirat dipaham. Maknanya thariq. Al-mustaqim maknanya lurus. Yang la i'waja fiha, yang tidak ada kebengkokan padanya. Dan kalimat ihdina sebagaimana dikatakan oleh Syekh Sa'di, Ibnu Katsir juga menyatakan maknanya alhimna, ilhamkan pada kami. Waffiqna, berikan taufik kepada kami. Warzuqna, dan berikan kepada kami rizki dengan hidayah. Wa'atina, berikan kepada kami hidayah, petunjuk jalan yang lurus. Adapun jalan yang lurus adalah jalan yang tidak ada kebengkokan padanya, dan jalan yang paling singkat adalah jalan yang lurus. Jalan yang paling singkat adalah jalan yang lurus. Ajma'atil ummah, kata Ibnu Katsir rahimahullah, sepakat seluruh umat, ahli ta'wil, ahli tafsir, semuanya sepakat bahwa sirat al-mustaqim maknanya jalan yang wadih alladzi la wijaja fi. Seperti yang diucapkan oleh Syekh Sa'di, itu adalah ijma'. At-tariq al-wadih, jalan yang jelas. Wa hadza fi lughati jami'il Arab. Ini bahasa pada seluruh orang Arab. Suku manapun sepakat. Seperti itu maknanya. Tetapi kemudian kalimat tadi yang maknanya jalan yang lurus dipakai untuk ucapan, untuk perbuatan. Kalau benar dikatakan lurus, kalau tidak benar dikatakan bengkok. Ini khairullahi, dan itu juga dipakai oleh orang Arab dalam bahasa mereka. Dikatakan hadza qaulun mustaqim. Ini ucapan mustaqim, artinya ucapan yang benar. Wa hadza amalun mustaqim, ini amalan yang lurus, dikatakan maknanya amalan yang benar, sesuai dengan kenyataan. Kalau dusta akan dikatakan bahwa hadza ghairu mustaqim, tidak lurus. Sehingga ikhwan fillah a'azakumullah, ketika diturunkan ayat ini semua orang Arab paham makna ihdinas siratal mustaqim, yakni tunjuki kami jalan yang benar. Jalan yang lurus maknanya jalan yang benar. Karena ucapan yang lurus maknanya ucapan yang jujur. Perbuatan yang lurus berarti perbuatan yang benar. Demikian pula dikatakan dalam ayat ini, ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus, yakni jalan yang hak, dan kita mengamalkannya. Berarti apa itu siratal mustaqim? Al-haqqu wal amal bihi, kebenaran dan pengamalannya. Berikan kepada kami ya Allah dua perkara, kebenaran dan pengamalannya. Beberapa manusia mengerti kebenaran tetapi dia tidak mengamalkan, berarti tidak mendapatkan hidayah dari Allah SWT, tidak mendapatkan taufik untuk bisa mengerjakan kebenaran. Sebagian yang lain ingin mengerjakan kebenaran, tapi dia tidak mendapatkan kebenaran. Ini juga tidak mendapatkan taufik. Sehingga mereka yang mendapatkan taufik ke jalan yang lurus adalah mereka yang mendapatkan dua perkara tadi. Al-ilm wal amal. Ilmu dan pengamalannya. Maka dikatakan ihdinas siratal mustaqim, kalimat siratal mustaqim yang diartikan tadi dengan kebenaran dan pengamalannya, ini memiliki banyak tafsir tetapi bermuara pada muara yang satu, yaitu kebenaran dan pengamalannya. Sebagaimana disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah, in kana yarjih hasiluha ila syai'in wahid wa huwa al-mutaba'ah lillahi wa lirrasul. Walaupun memiliki demikian banyak makna-maknanya, tetapi kembalinya pada satu muara saja, satu perkara saja, yaitu mengikuti Allah dan Rasulnya. Mengikuti jalan Allah dan jalan Rasulnya. Seperti dicontohkan di sini oleh Ibnu Katsir, ada yang menafsirkan siratal mustaqim kitabullah, diriwayatkan secara mauquf dari Ali bin Abi Thalib, bahwasanya siratal mustaqim adalah kitabullah, Al-Quran. Ada juga yang diriwayatkan dari Harits al-A'war, dari Ali juga secara marfu', huwa hablullahil matin, siratal mustaqim adalah tali Allah yang kuat. Wa huwa dzikrul hakim, yaitu dzikrul hakim. Wa huwa siratal mustaqim, dan itulah siratal mustaqim. Demikian pula tafsir lainnya dari Abi Wa'il, dari Abdullah, qal huwal Islam,
Siratul mustaqim adalah Islam. Tafsir lainnya dari Ibnul Hanafiyah, cucunya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, menafsirkan siratul mustaqim, qal huwa dinullah alladzi la yaqbal minal ibadi ghairahu. Agama Allah yang Allah tidak terima kecuali dengan agama itu. Allah tidak terima dari para hamba kecuali agama itu. Maka itulah siratul mustaqim. Ini semua tafsir dari siratul mustaqim. Menafsirkan Islam, ditafsirkan kitabullah, ditafsirkan al-haq. Tetapi muaranya sama. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, muaranya adalah tauhidullah fil ibadah wa tauhidur rasul fit ta'ah. Ketika Ibnu Qayyim rahimahullah menafsirkan ayat Allah SWT, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Dan ketahuilah, kata Allah, inilah jalanku yang lurus. Inilah jalanku yang lurus. Kata Ibnu Qayyim, silakan tafsirkan dengan tafsir apapun. Mesti qutbu rahah, mesti intinya dua perkara. Tauhidullah fil ibadah wa tauhidur rasul fil mutaba'ah. Intinya dua. Mengesahkan Allah dalam ibadah dan menyendirikan Rasulullah dalam ikutan. Silakan tafsirkan. Silakan tafsirkan dengan tafsir apapun yang tadi. Intinya ini. Tayyib ditafsirkan kebenaran. Apa itu kebenaran? Kebenaran adalah mengesahkan Allah dalam ibadah dan menyendirikan Rasul dalam ikutan. Tayyib ditafsirkan Islam. Tayyib apa dasarnya Islam? Dasarnya Islam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yaitu mengesahkan Allah dalam ibadah dan menyendirikan Rasulullah SAW dalam ikutan. Apalagi? Dinullah. Dinullah juga dasarnya itu. Tauhidullah fil ibadah wa tauhidur Rasul fit ta'ah. Sehingga silahkan fasir, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, dengan tafsir apapun dari para ulama, intinya mesti dua perkara. Mengesahkan Allah dengan ibadah dan menyendirikan Rasulullah SAW dalam ikutan. Artinya beribadahnya hanya kepada Allah dan caranya hanya mengikuti Rasulullah. Itu jalan yang lurus. Siapa yang keluar dari dua rel ini, maka dia menyimpang sesat. Imma menjadi dhal, mubtadi', wa imma menjadi ahlul ahwa, wa imma dia kafir, keluar dari Islam. Na'udzubillah min dzalik. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.